Timnas Malaysia menghadapi tantangan serius menjelang partisipasinya di CAF Nation Cup 2025. Waduh, kira-kira apa nih teman-teman ya? Lanjut. Turnamen yang digelar pada 26 Agustus hingga 9 September itu bertabrakan dengan regulasi pelepasan pemain milik FIFA. Pasalnya, jeda internasional resmi FIFA hanya berlangsung dari 1 hingga 9 September, sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepas pemain di luar periode tersebut. Ya, hal ini menjadi masalah besar tentunya. Bagi siapa? Bagi Harimau Malaya tentunya ya, yang kini mengandalkan 5 pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri. Kondisi ini menempatkan pelatih Peter Klamowski dalam posisi sulit ya, karena kekuatan penuh tim mungkin tak bisa diturunkan gitu ya. Dan di tengah performa positif Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027, keterbatasan ini berpotensi mengganggu momentum yang telah dibangun. Malaysia kini harus bergerak cepat, tak hanya di lapangan tetapi juga di balik meja negosiasi ya. Ketika semangat sepak bola Malaysia mulai membara dengan kemenangan beruntun di kualifikasi Piala Asia 2027, awan mendung justru menggantung di langit Harimau Malaya. Turnamen prestisius CAFA Nations Cup yang sejatinya bisa menjadi ajang pemanasan dan pengukuhan kekuatan skuad kini menjadi dilema. Bukan karena kualitas lawan yang berat seperti Iran dan Uzbekistan, tapi karena kekuatan penuh Malaysia sendiri justru terancam pincang. 5 pilar naturalisasi yang kini berkiprah di klub-klub luar negeri tak bisa dipastikan kehadirannya, terkunci dalam batas-batas ketat kalender FIFA. Peter Klamowski, sang nahkoda, kini tak hanya harus menyusun taktik di lapangan, tetapi juga menghadapi drama luar lapangan, pertarungan antara regulasi, harapan, dan kenyataan. Disinilah sepak bola menunjukkan wajah lain, bukan hanya tentang strategi dan skor, tapi juga soal diplomasi dan waktu. Malaysia terjepit regulasi, Harimau Malaya hadapi dilema menjelang CAFA Nations Cup. Di tengah euforia kemenangan Timnas Malaysia dalam 2 laga awal kualifikasi Piala Asia 2027, sebuah awan gelap menyelimuti persiapan mereka menuju turnamen internasional berikutnya, CAFA Nations Cup 2025. Turnamen yang sedianya menjadi ladang uji kekuatan sekaligus pengasahan taktik itu kini berubah menjadi potensi jebakan. Bukan karena kualitas lawan yang tinggi seperti Iran dan Uzbekistan, tapi karena ancaman regulasi FIFA yang membatasi ketersediaan pemain. Turnamen CAFA Nations Cup dijadwalkan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 9 September 2025. Namun, masalah mulai muncul karena kalender resmi FIFA hanya menetapkan periode internasional pada 1 hingga 9 September. Artinya, klub-klub tempat para pemain bernaung tidak berkewajiban melepas pemain sebelum tanggal tersebut. Bagi tim seperti Malaysia, yang kini bergantung pada kekuatan pemain naturalisasi, ini adalah ancaman nyata. Pelatih Malaysia, Peter Klamowski, kini berada dalam posisi yang sulit. Ia harus mempersiapkan tim menghadapi lawan berat dalam turnamen regional, namun bisa saja kehilangan pilar-pilar utamanya dalam sebagian besar pertandingan karena kendala administratif. Dari skuad Harimau Malaya, terdapat 5 pemain naturalisasi yang kini berkarir di luar negeri. Facundo Garces di Alaves, Spanyol, Gabriel Palmero di Tenerife, Spanyol, João Figueiredo di Istanbul Başakşehir, Turki, Machuca di Vélez Sarsfield, Argentina, dan Rodrigo Holgado di Amerika di Cali, Kolombia. Para pemain ini menjadi tulang punggung dalam permainan Malaysia. Mereka memberikan kedalaman, pengalaman internasional, dan sentuhan teknis yang sebelumnya sulit dimiliki tim. Kehilangan mereka, walau hanya untuk beberapa hari awal turnamen, bisa sangat merugikan ritme dan strategi tim secara keseluruhan. Faktanya adalah, mereka baru akan tersedia pada 1 September kecuali jadwal klub mereka mengizinkan rilis lebih awal. Itu berdasarkan peraturan FIFA, kata Peter Klamowski dalam wawancaranya dengan Arena Metro, seperti dikutip dari New Straits Times. Peter tidak langsung mengeluh, namun dari nada suaranya tersirat kekhawatiran. Ia mengaku masih menunggu kejelasan dari liga-liga tempat pemainnya bermain. Jadwal resmi pertandingan, terutama di La Liga untuk Garces, belum diumumkan secara pasti. Kita harus menunggu dan melihat, ucapnya penuh kepasrahan namun penuh perhitungan. Begitu kami mendapatkan informasi itu, kami akan bekerja dari sana.
Di sisi lain, Malaysia saat ini sedang memimpin grup F dalam kualifikasi Piala Asia 2027 setelah menumbangkan Nepal 2-0 dan menggulung Vietnam 4-0 dalam pertandingan yang mengejutkan banyak pihak. Harimau Malaya tampil penuh semangat, terorganisir, dan disiplin. Namun keberhasilan ini bisa terganggu jika tim tidak bisa menjaga konsistensi dan komposisi terbaik mereka. Malaysia masih memiliki 4 laga penting ke depan. Lawan Laos ada 9 dan 14 Oktober 2025, lawan Nepal pada 18 November 2025, lawan Vietnam pada 31 Maret 2026. 4 laga ini akan menentukan nasib mereka apakah bisa melenggang ke Piala Asia 2027 sebagai juara grup. Namun sebelum itu, CAF Nations Cup bisa menjadi jalan pembuktian, bukan hanya sebagai uji taktik dan teknis, tapi juga kekompakan tim menghadapi tekanan non-teknis seperti ini. Jika Malaysia ingin melanjutkan momentum positif, maka diplomasi dengan klub, rotasi pemain yang bijak, dan kesiapan pelapis menjadi kunci. Sepak bola modern bukan hanya dimenangkan di lapangan, tapi juga dalam ruang negosiasi, manajemen, dan strategi menyeluruh. Harimau Malaya kini bukan hanya dituntut menggigit lawan, tapi juga cerdas membaca situasi agar tak kehilangan taring, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Malaysia menghadapi tantangan nyata menjelang CAF Nations Cup 2025. Turnamen ini berpotensi menjadi ajang unjuk gigi menjelang babak akhir kualifikasi Piala Asia 2027. Namun keikutsertaan pemain-pemain naturalisasi yang berkarir di luar negeri belum bisa dipastikan. FIFA sekarang tegas mengatur bahwa klub hanya wajib melepas pemain selama jeda internasional resmi, yaitu 1 hingga 9 September 2025. Padahal, CAF Nations Cup dimulai lebih awal, yaitu 26 Agustus. Ini membuat peluang kehadiran 5 pemain utama Malaysia menjadi abu-abu. Ketiadaan mereka bisa mempengaruhi performa tim secara signifikan. Apalagi, mereka adalah bagian dari tulang punggung Harimau Malaya saat ini. Untuk menghindari krisis skuad, beberapa langkah harus segera diambil. Pertama, negosiasi awal dengan klub pemain. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) perlu mengajukan pendekatan diplomatis dan profesional kepada klub masing-masing pemain agar mereka bisa dilepas lebih awal. Tidak sedikit klub yang bisa memberikan dispensasi jika ada komunikasi intensif dan hubungan baik dari para pemain. Kedua, persiapkan skuad alternatif. Peter Slamovski sebaiknya mulai menyusun rencana cadangan, termasuk memanggil pemain lokal berbakat yang bisa menggantikan peran pemain naturalisasi, terutama untuk pertandingan awal. Ketiga, konsolidasi internal jadwal kompetisi. Malaysia harus segera menyelaraskan kalender kompetisi domestik dan program latihan agar memaksimalkan waktu persiapan di tengah ketidakpastian ini. Keempat, tekanan positif dari publik dan media. Dukungan publik bisa diarahkan secara strategis, bukan sebagai tekanan emosional, tapi sebagai kekuatan untuk mendesak kerja cepat dan diplomasi aktif dari pihak federasi. Situasi yang dihadapi timnas Malaysia menjelang CAF Nations Cup 2025 mencerminkan dilema klasik dalam sepak bola modern, yaitu benturan antara regulasi internasional dan kebutuhan taktis sebuah tim nasional. Dengan 5 pemain naturalisasi yang bermain di luar negeri, Malaysia dihadapkan pada potensi kehilangan kekuatan inti dalam fase awal turnamen ya. Regulasi FIFA yang hanya mengatur pelepasan pemain pada periode 1 hingga 9 September membuat klub-klub tak memiliki kewajiban melepas pemain lebih awal. Padahal CAF Nations Cup dimulai sejak 26 Agustus ya. Ini membuat pelatih Peter Slamovski harus bersiap untuk menghadapi skenario terburuk, yaitu tampil tanpa pilar utamanya. Jika tidak segera diantisipasi, kemungkinan besar situasi ini bisa memengaruhi performa Malaysia secara keseluruhan. Apalagi turnamen ini dapat menjadi pemanasan penting menjelang laga-laga penentu di kualifikasi Piala Asia 2027. Nah, solusinya FAM perlu segera melakukan pendekatan diplomatik dengan klub-klub terkait dan mempersiapkan pelapis yang siap tampil ya. Harimau Malaya harus membuktikan bahwa kekompakan dan semangat juang bisa mengatasi batas administratif agar perjuangan mereka tak berakhir sebelum peluit ditiupkan. Oke teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.